Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berjumpa di walaupun secara online. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Jeni Abdul Rohim. Kali ini saya akan menjadi moderator untuk kegiatan pembukaan BIMTEK Kepala Sekolah Angkatan ketiga, yaitu dari Kabupaten Lebak dan juga Kabupaten Pandeglang. Baik Bapak Ibu, sebelum saya memulai, saya akan menampilkan tata tertib untuk kegiatan BIMTEK kali ini. Baik Bapak Ibu, yang pertama, peserta masuk room meeting 15 menit sebelum acara dimulai. Kemudian peserta mengisi biodata dengan benar dan mengisi daftar hadir. Jadi nanti Bapak Ibu untuk daftar hadir akan dibagikan di WA grup masing-masing kelas. Pastikan mengisi daftar hadir sesuai dengan kelasnya masing-masing. Kemudian peserta memberi nama pengguna sesuai dengan identitasnya. Nanti apabila Bapak Ibu tidak bisa masuk karena di remove terus, itu bisa jadi karena Bapak Ibu menggunakan nama ponsel ataupun nama perangkat yang Bapak Ibu gunakan. Kemudian peserta mengenakan pakaian sopan dan dilarang merokok saat kegiatan berlangsung. Peserta mengaktifkan kamera video selama kegiatan berlangsung. Untuk ini nanti Bapak Ibu diperbolehkan menonaktifkan kamera video untuk memperlancar koneksi saat pemateri sedang menyampaikan materi. Kemudian peserta membisukan mic audio selama paparan materi berlangsung. Ini untuk tata tertib Bapak Ibu untuk kegiatan hari ini sampai dengan 2 hari ke depan atau 3 hari ke depan sampai dengan hari Rabu. Silakan untuk diperhatikan dan ditaati. Baik Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu karena sekarang sudah siang, kita akan memulai kegiatan pembukaan BIMTEK Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Angkatan ketiga untuk saat ini, yaitu peserta kepala sekolah dari Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang. Sebelum kita memulai acara, malah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, yang selanjutnya yaitu acara pembukaan yang akan langsung dibuka oleh Bapak Kepala LPMP Banten, yaitu Pak Iwan Kurniawan. Untuk Pak Iwan Kurniawan kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Jeni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kepala Seksi Sistem Informasi LPMP Banten, Bapak dan Ibu para fasilitator, narasumber, rekan-rekan panitia, dan tentunya yang kami muliakan Bapak dan Ibu Kepala Sekolah ya dari Kabupaten Lebak dan Pandeglang yang berbahagia. Puji beriring syukur sudah selayaknya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat-Nya kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul ya, walaupun saya tidak bisa secara fisik langsung bertemu dengan Bapak dan Ibu, namun melalui video conference ini kita bisa bertemu ya untuk sama-sama, mungkin yang tentunya yang pertama saling mengenal dulu lah. Dan yang kedua adalah silaturahmi, sekaligus nantinya bagaimana kita bisa secara bersama-sama untuk mendiskusikan hal-hal yang tentunya bagaimana Bapak dan Ibu untuk meningkatkan mutu ya pendidikan di sekolah Bapak dan Ibu semua. Nah, tentunya Bapak dan Ibu, mungkin beberapa Bapak dan Ibu kepala sekolah sudah seringkali untuk mengikuti kegiatan, atau mungkin juga pada kali ini baru pertama kali bertemu dengan saya Bapak dan Ibu. Izinkan saya juga memperkenalkan terlebih dahulu ya. Saya Iwan Kurniawan Bapak dan Ibu. Sebelumnya Kepala PMP ada Pak Salim Somad ya. Nah, saya sejak tanggal 6 September 2019 saya kebetulan diamanahkan untuk bersama-sama teman di LPMP Banten ini ya untuk membangun suatu sistem pendidikan lah, khususnya di LPMP Banten
ya. Yang sebelumnya saya berada di LPMP Kalimantan Barat, Bapak dan Ibu. Ya. Jadi kurang lebih hampir tanggal 6 September tahun ini sudah memasuki 1 tahun saya berada di Banten ini. Ya, mohon maaf sekiranya mungkin juga saya belum bisa hadir ya ke sekolah Bapak dan Ibu, apalagi masa pandemi COVID-19 ini. Ya, namun demikian tidak menghalangi kita untuk bersilaturahmi atau berkomunikasi ya melalui media-media, baik itu media telepon ataukah media seperti saat ini. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, tentunya saya juga berharap Bapak dan Ibu bisa dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga bisa melaksanakan tugas dan aktivitas yang memang kami pandang Bapak dan Ibu kepala sekolah ini cukup berat tugasnya saat ini, apalagi tuntutan orang tua ya. Ya, saya sadari itu baik itu di Kabupaten Lebak maupun di Pandeglang ini, tuntutan orang tua ini sekarang ini sudah menginginkan adanya aktivitas sekolah tatap muka ya secara langsung. Namun demikian ya kita perlu mengutamakan tadi kesehatan dan keselamatan dari peserta didik, Bapak dan Ibu juga kepala sekolah maupun guru, yang tentunya perlu dikaji lebih mendalam bagaimana nantinya kesiapan Bapak dan Ibu sekolah dari pihak sekolah, kemudian juga kesediaan orang tua untuk bisa mensupport aktivitas pembelajaran secara tatap muka ini menjadi penting ya. Nah, sebagaimana juga Bapak dan Ibu ketahui bahwa kemarin pada beberapa minggu yang lalu bahwa sudah dilakukan ya berdasarkan SKB akan dilakukan revisi dari SKB yang sebelumnya ya, akan dilakukan relaksasi untuk proses pembelajaran secara tatap muka pada zona kuning ya, yang dulunya adalah zona hijau, sekarang akan diberikan relaksasi untuk pada zona kuning, tentunya dengan memperhatikan beberapa tahapan. Yang pertama adalah harus ada ditetapkan keputusan dari gugus tugas yang akan menyatakan bahwa daerah Bapak dan Ibu berada pada zona kuning ya, untuk bisa terus melaksanakan tahapan berikutnya. Yang selanjutnya pemerintah daerah apabila memutuskan untuk melakukan proses pembelajaran tatap muka ya. Nah, ini harus ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk menyatakan bahwa akan dilakukan proses pembelajaran tatap muka. Kemudian juga nantinya pihak sekolah akan mempersiapkan lembar periksa ataupun kesiapan-kesiapan yang nantinya akan menjadi support dalam pelaksanaan proses pembelajaran tatap muka, seperti tempat sanitasi cuci tangan, kemudian termogan dan sebagainya. Nah, ini juga menjadi faktor penting yang nantinya harus diperhatikan oleh pihak sekolah. Dan yang terakhir adalah kesediaan orang tua untuk bisa melaksanakan proses pembelajaran secara tatap muka dan memberikan izinnya kepada sekolah untuk melaksanakan tatap muka dan akan melepaskan siswanya untuk mengikuti proses pembelajaran secara tatap muka. Nah, namun demikian Bapak dan Ibu yang kami muliakan, saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga sebagaimana informasi yang juga Bapak dan Ibu peroleh, ada dua hal yang sudah dilakukan ya. Yang pertama adalah penyederhanaan muatan kurikulum yang tidak lagi memprioritaskan pada target kurikulum ya, karena memang kondisinya adalah kondisi tidak ideal, kondisi tidak normal, sehingga sudah ditetapkan kompetensi dasar yang prioritas, yang esensi, yang penting untuk disampaikan pada peserta didik Bapak dan Ibu ya. Nah, ini juga sebagaimana saya sampaikan beberapa waktu yang lalu ya, pada beberapa kesempatan juga saya sampaikan sebenarnya memang diperlukan kompetensi dasar yang prioritas yang harus akan ditetapkan untuk disampaikan kepada peserta didik Bapak dan Ibu, sehingga muatan target kurikulum itu menjadi nomor 2 ya. Namun demikian yang dipentingkan adalah bagaimana proses pembelajaran ini tetap berlangsung dengan menyampaikan materi-materi yang esensi yang harus disampaikan kepada peserta didik Bapak dan Ibu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah khusus untuk jenjang SD telah disiapkan modul-modul yang nantinya bisa dipergunakan oleh siswa maupun guru dan juga orang tua yang nantinya akan melaksanakan pendampingan kepada peserta didik Bapak dan Ibu ya. Dan sekali lagi kalau nantinya pada pemerintah daerah atau gugus tugas memastikan bahwa
daerahnya belum diperkenankan untuk melaksanakan proses pembelajaran secara tatap muka, tentunya pilihan pembelajaran secara jarak jauh, ya, proses pembelajaran secara jarak jauh ini menjadi pilihan dengan memperhatikan potensi, dengan memperhatikan kesiapan peserta didik Bapak dan Ibu, dengan memperhatikan daya dukung dari orang tua, ya, sehingga nantinya Bapak dan Ibu esensinya adalah bagaimana Bapak dan Ibu harus terus melaksanakan pelayanan pendidikan melalui proses pembelajaran yang harus dilakukan. Nah, tentunya Bapak dan Ibu, ya, berdasarkan pengalaman yang sudah Bapak dan Ibu alami, ya, tentunya banyak sekali hambatan yang dialami, ya, dalam proses pembelajaran jarak jauh, yang mungkin juga ditemukan di sekolah Bapak dan Ibu, ya, karena masing-masing sekolah memiliki latar belakang dan juga potensi yang berbeda. Nah, tentunya tidak serta-merta pembelajaran secara online, ya, pembelajaran secara online menggunakan fasilitas teknologi informasi ini menjadi pilihan yang paling baik, ya, menjadi pilihan yang paling baik. Tidak seperti itu. Tetapi bagaimana nantinya Bapak dan Ibu bisa merumuskan, bisa merancang suatu proses pembelajaran yang memang betul-betul bermakna bagi Bapak dan Ibu juga, bermakna bagi peserta didik Bapak dan Ibu, sehingga nantinya proses pembelajaran ini bisa dilaksanakan dengan materi esensi atau kompetensi dasar yang prioritas yang Bapak dan Ibu akan sampaikan melalui proses pembelajaran, baik secara jarak jauh tadi, ataupun secara campuran atau blended learning. Nah, Bapak dan Ibu yang kami muliakan, itu terkait dengan bagaimana kondisi saat ini, ya, yang Bapak dan Ibu hadapi dan juga mungkin kami hadapi, untuk bisa terus melaksanakan layanan pendidikan, ya, yang tentunya dari sisi guru itu proses pembelajaran yang harus dilakukan. Di sisi lain, kepala sekolah, kemudian pengawas sekolah juga diharapkan bisa menjalankan fungsinya, di mana kepala sekolah nantinya adalah yang pertama adalah bagaimana memberikan support, ya, memberikan support kepada para guru melalui kebijakan yang mungkin bisa diambil. Ya, di antaranya juga sudah ada relaksasi dalam penggunaan dana BOS untuk mendukung pelaksanaan proses pembelajaran secara jarak jauh. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kepala sekolah ini bisa melakukan atau memastikan proses pembelajaran secara jarak jauh ini bisa terlaksana dengan sebagaimana yang diharapkan. Ini menjadi penting Bapak dan Ibu, ya, sehingga nantinya Bapak dan Ibu bisa mengevaluasi, ya, di mana titik-titik lemah yang atau kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pembelajaran secara jarak jauh, ya, sehingga nantinya para guru, ya, merasa terbantukan dengan kebijakan-kebijakan yang mungkin Bapak dan Ibu akan ambil bersama dengan Bapak dan Ibu guru. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana nantinya Bapak dan Ibu guru bisa melakukan supervisi, ya, terhadap proses pembelajaran maupun aktivitas proses belajar mengajar yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru, sehingga nantinya aktivitas proses pembelajaran ini dipastikan dalam kondisi yang memang betul-betul sesuai dengan standar maupun sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Nah, di sisi lain pengawas sekolah juga seperti itu Bapak dan Ibu, ya, menjalankan fungsi juga bagaimana membantu Bapak dan Ibu guru, ya, dalam hal kendala dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun penilaian pembelajaran di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Ya, ini jadi sehingga nantinya sinergisitas antara guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah sebagai satu ekosistem pendidikan yang nantinya menjadi ujung tombak dalam proses pembelajaran ini bisa dilaksanakan, bisa menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Nah, itu Bapak dan Ibu dari kondisi pandemi COVID-19 ini, yang tentunya kami berharap bahwa Bapak dan Ibu tetap bersemangat untuk bisa menjalankan tugas fungsi layanan pendidikan tadi, ya, dan tentunya dalam kondisi yang sehat, ya. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini juga segera berakhir. Nah, Bapak dan Ibu yang kami muliakan, selanjutnya yang kedua, berkenaan dengan kegiatan yang kita lakukan pada kesempatan ini merupakan salah satu bentuk kami memberikan informasi, ya, memberikan informasi bagaimana hasil yang telah kita peroleh melalui pendataan yang dilakukan oleh para operator data pendidikan yang ada di sekolah Bapak dan Ibu, ya. Karena memang data ini, kalau kita berbicara tentang data ini sangat diperlukan dalam tentunya yang pertama untuk mengevaluasi, ya, untuk mengevaluasi sudah sejauh mana apa yang sudah kita lakukan, ya, layanan pendidikan yang sudah kita lakukan,
yang kalau kita lihat dari data, ada 2 data yang sudah dikumpulkan oleh para operator Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah data pokok pendidikan, ya, yang kita kenal dengan Dapodik. Kemudian 2 adalah data pemetaan mutu terhadap capaian 8 standar nasional pendidikan. Berbicara tentang data ini, Bapak dan Ibu, tentunya sekali lagi bisa digunakan oleh Bapak dan Ibu sebagai bentuk evaluasi terhadap capaian, baik itu capaian 8 standar nasional pendidikan, ya. Di sisi lain, Bapak dan Ibu, ya, data ini secara kumulatif yang merupakan agregasi dari setiap sekolah itu diagregasi menjadi data setiap kecamatan. Data kecamatan akan diagregasi menjadi data provinsi, kabupaten. Data kabupaten kota akan diagregasi menjadi data provinsi, dan data provinsi diagregasi menjadi data nasional. Yang ini tentunya akan menjadi makna manakala nantinya digunakan sebagai bahan untuk pemberian fasilitasi maupun pembinaan kepada sekolah Bapak dan Ibu. Nah, tentunya ada dua tanggung jawab yang harus kita sama-sama pegang, ya, dalam rangka untuk kita memastikan data ini, ya. Ada 2 tugas maupun tanggung jawab kita semua kalau kita berbicara tentang pendataan ini. Apa itu? Yang pertama adalah bagaimana kita menjaga secara kuantitas datanya, ya. Kuantitas datanya ini memiliki makna bahwa apa yang tertuang di dalam instrumen, apa yang tertuang nantinya yang diminta dalam pendataan ini bisa dipenuhi secara kuantitatif, ya. Di satu sisi juga kita berharap bahwa secara kuantitatif bahwa semua sekolah yang memiliki tanggung jawab, yang memiliki kewajiban untuk mengumpulkan data ini, diharapkan secara kuantitas semua sekolah ini dapat mengumpulkan data-data yang memang diharapkan oleh pemerintah daerah maupun oleh kementerian. Itu dari sisi kuantitasnya. Kemudian yang kedua adalah dari sisi kualitas datanya, ya. Kalau kita berbicara kualitas data, ya, adalah bagaimana nantinya kita bisa memastikan bahwa data yang Bapak dan Ibu sampaikan atau operator sekolah yang menyampaikan dalam data pokok pendidik maupun data pemetaan mutu ini menggambarkan dengan kondisi sebenarnya atau kondisi real yang ada di sekolah Bapak dan Ibu. Sebagai contoh misalnya memberikan gambaran tentang jumlah rombongan belajar, ya. Nah, ini tentunya harus memberikan gambaran, ya, gambaran bagaimana sebenarnya jumlah rombongan belajar yang ada di sekolah Bapak dan Ibu, ya. Seringkali kami melihat bahwa ada gap, ya, ada gap antara yang disampaikan di dalam data pokok pendidik dengan kondisi real yang ada di lapangan. Nah, tentunya ini menjadi kewajiban kita semua Bapak dan Ibu, bagaimana kita memastikan data-data yang Bapak dan Ibu sampaikan, ya, data yang Bapak dan Ibu tampilkan, data yang Bapak Ibu expose dalam data pokok pendidik maupun data PMP ini memberikan gambaran, ya, memberikan gambaran sebenarnya kondisi real yang ada di lapangan, ya, tentang kondisi terhadap setiap indikator atau subindikator yang ada di setiap pendataan yang dilakukan. Nah, ini penting Bapak dan Ibu, karena data ini tadi sebagaimana saya sampaikan merupakan agregasi dan juga merupakan suatu bentuk kumpulan dari sejumlah data yang nantinya kita akan gunakan secara bersama-sama, ya. Dan nantinya manakala ada satu sekolah yang memang memberikan data yang tidak sesuai dengan kondisinya, ini akan mengganggu dalam analisis yang kita lakukan maupun penggunaan datanya tersebut. Nah, Mas Jenny bisa ditampilkan, Mas Jenny? Baik, Pak. Lanjut saja. Ya, ini adalah data pokok, ya. Pengelolaan data ini nanti Kemendikbud akan mengintegrasikan data antara data pendidikan dengan kebudayaan dalam satu platform pendataan, ya, yang nantinya bisa digunakan secara bersama-sama melalui satu sistem platform data. Lanjut saja. Next saja. Terus. Nah, sebelum ini, ya. Nanti sebelum terus. Nah, di sini dulu. Nah, Bapak dan Ibu yang kami muliakan, dalam data yang ada di sekolah Bapak dan Ibu sebenarnya ada 2 bagian data. Yang pertama ada menyangkut dengan data-data yang sifatnya
data pokok, ya, yang kita namakan data pokok pendidik, ya, data pokok pendidikan, ya, yang itu sebagian besar datanya berisi tentang siswa, kemudian sarana prasarana pendidikan, kemudian juga pendidik dan tenaga pendidikannya, dan beberapa data yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah data terkait dengan pemetaan 8 sarana nasional pendidikan, yang dimana di situ tergambar tentang capaian raport mutu maupun capaian mutu terhadap 8 sarana nasional pendidikan yang ada di sekolah Bapak dan Ibu. Nah, tentunya Bapak dan Ibu bisa manfaatkan data-data yang ada, yang sudah Bapak dan Ibu isi. Yang pertama adalah bagaimana mengevaluasi, ya, mengevaluasi terhadap sudah sejauh mana capaian raport mutu atau capaian mutu yang ada di sekolah Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan data tersebut untuk menyusun rencana peningkatan mutunya. Berdasarkan dengan titik-titik kelemahan mana yang mungkin terjadi di sekolah Bapak dan Ibu. Apakah misalnya standar isi, ya, apakah standar proses, ya, apakah standar penilaian, ataukah standar-standar lain yang mungkin menjadi kelemahan dari sekolah Bapak dan Ibu, yang selanjutnya data tersebut akan dituangkan di dalam suatu bentuk program yang kita kenal juga dengan dinamakan RKS dengan RKAS. Nah, disitulah adanya hubungan bagaimana nantinya pemanfaatan data yang Bapak dan Ibu lakukan, yang Bapak dan Ibu miliki, itu sebagai bentuk bahan untuk penyusunan rencana peningkatan mutu atau rencana perbaikan yang ada di sekolah Bapak dan Ibu. Ya, jadi tidak serta-merta program yang tertuang di saat ini di sekolah Bapak dan Ibu itu berdasarkan dalam tanda kutip keinginan, dalam tanda kutip hayalan, ya, tetapi itu didasarkan dari apa yang menjadi titik lemah, ya, apa yang menjadi kelemahan dari sekolah Bapak dan Ibu berdasarkan dari pendataan yang sudah Bapak dan Ibu lakukan. Nah, tadi saya berbicara tentang dua hal yang menjadi kewajiban kita, ya. Yang pertama adalah terkait dengan kuantitas datanya, kemudian yang kedua adalah terkait dengan kualitas datanya. Nah, kalau kita berbicara tentang kualitas datanya, ini perlu dilakukan verifikasi yang lebih mendalam, perlu dilakukan kajian lebih mendalam, dan tentunya harus dilihat secara fisik bagaimana tentang, ya, perbandingan antara kondisi real yang terjadi di lapangan dengan data yang Bapak dan Ibu sajikan melalui data PMP maupun data Dapodik ini. Ya, ini menjadi penting verifikasinya, ya. Verifikasi yang harus kita lakukan nantinya, LPMP tentunya akan berupaya untuk memverifikasi dan memvalidasi data yang telah Bapak dan Ibu lakukan, yang telah Bapak dan Ibu tampilkan di dalam data pokok ini. Lanjut. Nah, secara kuantitas Bapak dan Ibu, ya, untuk data PMP ini, data pemetaan mutu, ya, sampai saat ini secara nasional baru terkumpul terhitung 30 Juni 2020. Nanti saya minta update dari seksi sistem informasi, ya, per tanggal hari ini, ya, per 30 Juni 2020 ini, ya, data yang terkumpul baru 88,48, ya. Nah, untuk Provinsi Banten sendiri baru 90,09% dari sekolah yang ada 7.525 sekolah yang ada di Provinsi Banten ini, ya, ini baru 90,09%, artinya masih ada 9,91% sekolah yang ada di Provinsi Banten ini belum mengisi PMP-nya. Ya, kami akan melakukan verifikasi, ya, akan melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan, ya, yang ada di wilayah Bapak dan Ibu. Pertanyaannya adalah, apakah yang 9,91% itu memang sekolah dalam kondisi tidak aktif? Yang kedua, apakah memang sengaja tidak mengisi PMP-nya? Atau yang ketiga adalah sekolah memang mengalami kendala dalam pengisiannya. Nah, manakala nantinya terjadi pada kategori yang ketiga, ya, kita akan bantu sekolah Bapak dan Ibu yang memang belum yang mengalami kendala. Kemudian untuk yang ke satu yang sudah tutup, nanti kita akan rekomendasikan bahwa sekolah ini akan ditutup, ya. Kita akan rekomendasikan kepada pemerintah daerah yang melalui Dinas Pendidikan maupun kita akan sampaikan ke pusat untuk dinonaktifkan untuk data PMP-nya, ya. Nah, ini perlu kami sampaikan kepada sekolah Bapak dan Ibu, ya, sehingga nantinya ini tidak menjadi faktor pengurang dalam proses pemetaan atau pendataan yang kita lakukan, ya. Nah, ini baru 90,09% sekolah yang
mengisi data PMP-nya. Lanjut. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, kalau kita lihat tadi ya, dari data yang tersedia untuk Kabupaten Lebak ini baru 95,16, artinya masih ada 94,9% ya. Ada 4,9% yang belum mengisi PMP-nya ya, atau setara dengan 54 sekolah ya, cukup banyak. Kabupaten Lebak yang belum mengisi PMP-nya ada 54 sekolah, kemudian Kabupaten Pandeglang ada baru 88,48% ya. Masih ada 12 sekian persen ya, 12,5% yang belum mengisi data PMP-nya, atau setara dengan 133 sekolah yang belum mengisi data PMP-nya. Nah, ini kami berharap mudah-mudahan ada di forum ini yang belum mengisi PMP-nya ya, ini segera untuk mengisi PMP-nya. Lanjut. Untuk perjenjang. Nah, untuk perjenjang Kabupaten Lebak, ya, SD-nya ada 31 sekolah, SMP-nya ada 14 sekolah, SMA-nya ada 5 sekolah, dan SMK-nya ada 4 sekolah. Nah, kemudian untuk Kabupaten Pandeglang, nah ini cukup besar tadi, 133 sekolah, SD-nya ada 102, SMP-nya ada 11, SMA-nya 1, dan SMK-nya ada 19. Totalnya 133. Nah, kemudian juga untuk sinkronisasi Dapodik ini, Bapak dan Ibu, masih ada 15 sekolah di Kabupaten Lebak untuk jenjang SD, dan untuk Pandeglang semuanya sudah sinkron. Ya. Nah, ini saya berharap bahwa 31 sekolah di Lebak ini, SD, dan 102 di Pandeglang ini, ya, kami akan rekomendasikan ke Dinas Pendidikan manakala nantinya sekolah-sekolah ini yang belum mengisi data PMP-nya. Ya. Nah, ini akan menjadi perhatian kita semua. Lanjut, untuk sekolah-sekolahnya. Nah, ini data-data sekolah ya. Di Lebak ada SD 3, ini banyak sekolah negeri ya. Dan SMP negeri masih ada SMP 1 Rangkas Bitung ya. Kalau memang ini kan ada pertanyaannya kenapa belum mengisi PMP ya. Ini nantinya akan kita rekomendasikan kepada Dinas Pendidikannya ya. Apa kendalanya ya. Ini akan kita verifikasi ulang ya. Kenapa tidak mengisi, nantinya kita akan nonaktifkan atau kita sampaikan kepada pemerintah pusat berkenaan dengan sekolah yang belum mengisi data PMP-nya. Ya, ini ada SDN 3 Taman Sari, SDN 5, ya, dan seterusnya. Ya, ada 20 sekolah. Terus lanjut. Lanjut. Nah, ini ya SDN 2 Mekarmani dan seterusnya. Ya. Nah, nomor 27 apa nih? Tolong dicek kembali nih apakah sama itu SD 2 Binong itu. Ya, mohon dicek kembali. Ya. Terus ya, Pak. Lanjut. Nah, ini Pandeglang ya. Ada 100 tadi, 103 ya. Lanjut sekolah-sekolahnya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti bisa panitia tolong ditampilkan kembali nanti atau di-share di grup ya. Sekolah-sekolah yang memang betul belum ya. Baik. Nah, memang betul-betul sekolah-sekolah ini yang masih aktif atau tidak ya. Atau memang terjadi kendala dalam proses pengisian PMP-nya. Ya, manakala mungkin ada kendalanya nanti silakan bisa berkomunikasi dengan kami akan siap untuk membantu Bapak dan Ibu. Ya. Nah, saya kira ini Bapak dan Ibu yang menjadi titik tekan dalam pertemuan kita pada hari ini, yang tentunya kami mengapresiasi atas kinerja Bapak dan Ibu yang tentunya sudah bagaimana mengoptimalkan proses pembelajaran, ya, yang selama ini mengalami kendala dalam pandemi, yang harus melaksanakan proses pembelajaran secara jarak jauh, yang tentunya kita berharap bahwa Bapak dan Ibu selalu diberikan kekuatan ya untuk bisa terus melaksanakan fungsi pelayanan. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan Bapak dan Ibu semua ya. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, kami bisa bersilaturahmi, bisa mengunjungi sekolah Bapak dan Ibu ya, bisa setidaknya nanti melaksanakan kegiatan-kegiatan yang secara langsung ke sekolah Bapak dan Ibu ya. Dalam rangka tentunya untuk meningkatkan mutu di Provinsi Banten ya secara umum, secara khusus di Kabupaten Lebak maupun di Kabupaten Pandeglang. Mohon maaf sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu semua ya.
apa yang saya sampaikan ini tentunya berharap untuk bisa memberikan motivasi pada Bapak dan Ibu semua, ya, khususnya dalam berkenaan dengan bagaimana kita terus melaksanakan proses pembelajaran di sekolah Bapak dan Ibu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, ya, kegiatan bimbingan teknis pengelolaan data pokok pendidik angkatan ketiga untuk Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang, mari kita buka secara resmi dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya kembalikan ke pembawa acara, moderator. Ya, terima kasih Pak Iwan yang telah berkenan untuk membuka kegiatan BIMTEK Kepala Sekolah Angkatan Ketiga siang hari ini. Kami persilakan Bapak apabila masih ada kegiatan lain untuk meninggalkan room meeting ini. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu semua. Semoga selalu sehat. Kami tunggu kehadiran Bapak dan Ibu ke LPMP Banten. Terima kasih. Terima kasih Pak Iwan. Ya, baik Bapak Ibu, demikian adalah acara pembukaan BIMTEK pada siang hari ini. Untuk acara selanjutnya yaitu nanti Bapak Ibu akan masuk ke dalam kelas masing-masing. Untuk informasi mengenai kelas yang akan datang itu nanti akan diinfokan melalui WA grup kelas masing-masing. Ya Bu, untuk kegiatan atau untuk kelas berikutnya insya Allah nanti akan dimulai pukul 13.00, jadi nanti silakan Bapak Ibu menyimak pengumuman yang ada di grup WhatsApp-nya. Silakan nanti diikuti, apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan ke panitia yang ada di WA grup tersebut. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri untuk kegiatan pembukaan pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak memberikan layanan dalam pengabdian. Kota Rangkas Bitung tak pernah hilang ditelan sejarah. Kental dengan budaya yang selalu terjaga. Tidak ada perbedaan yang mengikat, walaupun penuh dengan kebinekaan. Dari kota yang penuh kemajemukan, kami berupaya hadir memberikan layanan yang terbaik untuk mendorong kecerdasan anak bangsa. Memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Banten.